Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf pada suatu teks. Nah yang kedua yaitu menyebutkan dan mengidentifikasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Dan yang ketiga yaitu menyebutkan dan menyajikan hasil pengamatan tentang bunyi dari benda yang ada di sekitar kita. Nah anak-anak, Indonesia merupakan negara dengan 34 provinsi. Nah, di sini Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak kita sekarang tinggal di provinsi apa? Yang tahu, coba acungkan tangan. Benar banget, kita sedang berada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, hari ini kita akan belajar di kelas 4, tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran pertama. Benar banget. Nah, anak-anak, coba dibuka buku materinya di halaman pertama. Nah, di situ terdapat teks yang berjudul Pawai Budaya. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu, oke? Sudah selesai? Nah, anak-anak, dari teks Pawai Budaya terdapat beberapa paragraf. Dalam paragraf tersebut ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok atau topik utama yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan dari teks tersebut. Nah, anak-anak, dari teks Pawai Budaya, kita bisa melihat di situ terdapat penjelasan mengenai keberagaman, mulai dari pakaian adat, rumah adat, dan senjata tradisional. Nah, anak-anak, kali ini Ibu punya media pembelajaran yang bernama Pintu Kebudayaan. Pada pintu kebudayaan ini terdapat ragam budaya pada 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Nah, kali ini Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera terdiri dari apa saja? Benar banget. Yang pertama ada Dangra Aceh Darussalam. Yang kedua ada Sumatera Utara. Yang ketiga ada Sumatera Barat. Yang keempat ada Riau. Yang kelima ada Kepulauan Riau. Yang keenam ada Jambi. Yang ketujuh ada Lampung. Yang kedelapan ada Bengkulu. Yang kesembilan ada Sumatera Selatan. Dan yang kesepuluh ada Bangka Belitung. Nah, anak-anak, pada permainan ini kita akan bermain secara berkelompok. Silahkan duduk bersama teman kelompok yang sudah kita bentuk ya. Nah, dimulai dari kelompok 1, silahkan untuk memilih nomor kertas berwarna orange. Nah, pada kertas yang bernomor ternyata keluar angka 8. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu punya yang namanya tabung kebudayaan, di mana tugasnya adalah mencocokkan angka pada cabut nomor sesuai dengan angka yang ada di tabung. Contohnya, tadi kelompok 1 mendapatkan angka 8. Nah, selanjutnya angka 8 terdapat pada tabung berwarna biru. Oke, langsung saja kita buka. Nah,
Ternyata kelompok 1 mendapatkan gambar senjata tradisional dari Provinsi Bangka Belitung yang bernama senjata siwar. Nah, selanjutnya anak-anak, tugasnya adalah mencocokkan gambar senjata tradisional pada provinsi asalnya. Contoh, kelompok 1 tadi berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Nah, seperti kita lihat pada gambar pintu kebudayaan, terdapat pintu berasal dari Bangka Belitung, di mana di depannya terdapat gambar rumah adat tradisional Bangka Belitung, yaitu rumah limas. Nah, ketika kita buka, maka terdapat gambar pakaian adat tradisional, yaitu bernama pakaian adat Asian Gede. Nah, selanjutnya adalah tugas anak-anak mencocokkan atau memasangkan gambar senjata tradisional bersamaan dengan gambar pakaian adat. Nah, silakan kita tempel lalu kita tutup pintu kebudayaan. Sudah mengerti anak-anak? Sudah mengerti ya? Nah, anak-anak, selain ada pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, juga terdapat namanya alat musik tradisional. Nah, di sini Bobo bertanya, bagaimana cara memainkan alat musik? Benar banget. Yang pertama ada ditiup, kemudian dipukul, kemudian ada dipetik, digesek, dan digoyang-goyangkan. Nah, anak-anak, ketika kita memainkan alat musik akan menghasilkan yang namanya bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut akan menghasilkan gelombang bunyi yang merambat di udara. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, anak-anak, kali ini Ibu ingin bertanya mengenai alat musik tradisional. Nah, ada yang tahu tidak? Ini alat musik apa namanya? Benar banget, ini namanya alat musik seruling. Jika dimainkan akan menghasilkan bunyi seperti ini. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak bagaimana cara memainkan seruling? Benar banget, yaitu dengan cara ditiup. Oke, yang kedua selanjutnya ada alat musik ini. Ada yang tahu tidak apa nama alat musiknya? Benar banget, yaitu alat musik gendang. Jika dimainkan akan menghasilkan bunyi seperti ini. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana cara memainkan gendang? Good, yaitu dengan cara dipukul. Nah, yang ketiga ada alat musik ini. Ada yang tahu apa namanya? Benar banget, yaitu angklung. Jika dimainkan, angklung akan berbunyi seperti ini. Ada yang tahu bagaimana cara memainkannya? Benar banget, yaitu digoyang-goyangkan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya soal. Silahkan kalian kerjakan bersama teman kelompok yang sudah kita bagikan ya. Apakah sudah selesai? Sudah, oke. Langsung saja untuk kelompok 1, silakan membaca hasil diskusinya. Bagus banget jawabannya. Silakan tangan untuk kelompok 1. Ada lagi yang ingin membacakan hasil diskusinya? Oke, kelompok 3 dipersilahkan. Ternyata bagus-bagus banget jawaban kalian ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kali ini apakah ada yang belum dimengerti? Alhamdulillah, sudah mengerti semua. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, dari pembelajaran tadi kita sudah mempelajari apa saja? Ada yang tahu? Ya, benar banget. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan dan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, ada yang tahu? Benar banget, yaitu tentang keberagaman suku, budaya, dan bangsa. Nah, yang ketiga, ada yang tahu? Good, yaitu tentang cara menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini ada yang tahu apa kesimpulannya? Nah, yang tahu coba acungkan tangan. Bagus banget. Kesimpulannya adalah Indonesia mempunyai berbagai keberagaman suku, budaya, etnis, dan agama.
Oleh karena itu, kita harus menghargai satu sama lain dan tidak boleh yang namanya membeda-bedakan. Misalnya, aku tidak mau bermain dengan kamu karena kamu berbeda agama. Itu tidak boleh ya. Kita harus saling bersatu karena negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara yang bersatu dan saling menjaga kebersamaan. Nah, anak-anak coba buka bukunya halaman 8. Nah, di situ ada PR ya yang terdiri dari 5 soal. Silahkan dikerjakan dengan benar-benar dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke anak-anak, sekarang rapikan tempat duduknya dan bukunya. Kita akan segera pulang. Sudah? Nah, coba lihat di sekitarnya apakah ada sampah. Jika ada, silakan dibuang ya. Nah, sudah. Oke, pembelajaran kita tutup sampai di sini. Sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.